Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Pertama-tama izinkanlah saya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita bisa bersilaturahmi, bermuwajahah di Masjid Raya Al-Jabar yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, barakah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Rasul Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu yang telah kita lalui, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup dan terpilih menjadi hamba-hambanya yang masih memiliki iman, yang kita wujudkan dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang istimewa yaitu bulan Rabiul Awal, salah satu bulan yang istimewa. Kenapa Rabiul Awal disebut bulan yang istimewa? Karena pada bulan Rabiul Awal ini dilahirkannya sang kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bulan Rabiul Awal ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, maka pada bulan Rabiul Awal adalah momentum umat Islam untuk memperingati kelahiran sang junjungan alam sebagai rahmatan lil alamin. Memperingati dalam artian mengingat perjuangan dakwah dan mengingat risalah-risalahnya. Dan tentunya di bulan Rabiul Awal ini kita selalu memperbanyak amalan-amalan sunnah dan salawat atas Nabi. Hadirin rahimahullah, banyak hikmah yang dikandung di dalam bulan Rabiul Awal dalam kita memperingati maulid Nabi ini. Hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah meningkatkan kecintaan kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, amalan yang mengantarkan manusia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Dan salah satu ciri dan tanda takwa adalah mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Allah, saya mah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak sempurna. Syahadatut tauhid dan syahadatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah pasti. Maka tak kala kita berdoa, ya Allah, memuji-muji Allah,
Allahumma antas salam wa minkas salam, memuji Allah, akan tetapi tidak diselipkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diselipkan salawat atas Nabi, maka doa itu akan tertolak. Mudah-mudahan. Begitu juga sholat-sholat kita. Kita melakukan sholat sampai menangis, akan tetapi di tahiyat akhir tidak bersolawat atas Nabi, tertolak sholat. Kita mendengarkan khatib Jumat, gelarnya panjang, luas, mantap, akan tetapi tidak bersolawat atas Nabi, maka tidak sah. Maka sudah satu paket. Syahadatut tauhid, syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala, waladin nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak beriman hingga aku lebih dicintai melebihi cinta kalian pada orang tua, pada anak-anak, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Hadirin rahimahullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 32. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti Allah. Niscaya Allah akan mencintai. Hadirin rahimahullah. Oleh karena itu maka wajib seorang hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai mahabbah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimahullah, kita lihat sejarah para sahabat. Para sahabat begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya dicukur, para sahabat saling berburu rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wudhu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air yang menetesnya pun diambil oleh para sahabat, lalu diusap-usapkan ke kain para sahabat. Itulah bentuk kecintaan Rasulullah sallallahu, para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sejarah para sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lainnya ketika terjadi hijrah dari Makkah ke Madinah, perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan di tengah padang gurun pasir yang panas. Rasulullah keletihan dan tertidur dalam bantalan kaki sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tanpa terasa Rasulullah tidur terlelap di kaki bantalan kaki sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur lelap nyenyak, lalu kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digigit oleh kalajengking. Rasa perih menyengat sampai menitiskan air mata sahabat, dan beliau tidak sanggup untuk berubah kakinya atau bergerak karena takut sang kekasih Allah, junjunan alam, bangun dari tidurnya. Itulah bentuk kecintaan para sahabat. Bahkan mereka pun tidak berani untuk membangunkannya, meskipun terancam nyawanya oleh binatang buas. Yang paling fenomenal sejarahnya yaitu Bilal bin Rabah. Tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, banyak para sahabat yang meneteskan air matanya. Bahkan Umar bin Khattab pun tidak sadar dan tidak mengakui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
itu meninggal. Hadirin rahimakumullah, bahkan Bilal bin Rabah tidak sanggup untuk melaksanakan azan di Masjid Nabawi ketika itu. Sampai 3 kali berturut-turut Bilal bin Rabah ketika adzan, ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau menangis, tersungkur menangis. Nangis dengan sesedih-sedihnya. Bahkan sampai beliau ujlah dari kota Madinah ke kota Damaskus atau Suriah. Karena apa? Beliau sangat kehilangan, sangat sedih. Wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ada dalam benak pikirannya, sehingga beliau pun hijrah. Tak kalah hijrah di Damaskus. Di dalam mimpinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dalam mimpi beliau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya Bilal bin Rabah, wahai sahabatku Bilal bin Rabah, kenapa engkau tidak menjengukku? Kenapa engkau tidak menyengukku? Lalu ketika itu pula lah, ketika dia tersadar dari tidurnya, bahwa mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu anugerah dari Allah, bahkan tidak bisa diserupai oleh setan, laknatullah asma'i. Maka ketika itu pula lah Bilal bin Rabah berjalan menuju Madinatul Munawwarah. Sepanjang perjalanan dari Suriah menuju kota Arab Saudi, Madinatul Munawwarah, tangisan, kesedihan, kerinduan menyelimuti hati dan jiwanya. Dan tak kala datang di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang disebut Raudhatul min Riyadil Jannah, salah satu makom yang mustajab doanya, bahkan dikunjungi ratusan juta, bahkan miliaran umat Islam mendatangi makom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak kala kita ibadah umroh atau haji, apabila tidak berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan tidak sempurna. Karena apa? Ijabah doa di makam tersebut sangat luar biasa. Tak kala itu Bilal bin Rabah ketika datang ke Masjidin Nabawi, ternyata di makam Rasulullah ada Hasan dan Husain. Lalu melihat Hasan, wajahnya persis seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin menambah kesedihan. Itulah bentuk kecintaan dan kerinduan seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada junjunan alam. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang sangat spesial. Coba kita lihat, kita belum pernah melihat Rasulullah, apalagi mendengarnya. Mimpi pun belum pernah. Akan tetapi kita sangat mencintai dan merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat kaum Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musanya ada, kaumnya melihatnya, mendengar suaranya. Akan tetapi masih banyak yang tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam, mujizatnya dahsyat. Kaumnya ada, nabinya ada, mendengar seruannya. Akan tetapi umatnya mengejar-ngejar Nabi Isa alaihissalam untuk membunuhnya. Tapi kita lihat Nabi Muhammad SAW, kita tidak bermimpi sedikit pun. Akan tetapi kita sangat mencintai dan merindukan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW, kita mencintai, Rasulullah pun merindukan kita. Di dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Anna mustaqim bi ikhwani."
saya sekarang sedang merindukan saudara-saudara saya. Kata sahabat, alasna ikhwanka ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu ya wahai Rasulullah? La, tidak. Bal antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Sedangkan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau saja Nabi Muhammad SAW merindukan umatnya, kenapa kita tidak merindukan kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau saja nantinya Rasulullah SAW menantikan kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW tidak akan melangkahkan kakinya sebelum beliau membimbing umatnya bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, hikmah dari momentum Maulid ini yaitu membaca sholawat, memperbanyak sholawat atas Nabi. Hadirin rahimakumullah, sholawat ini adalah salah satu amalan yang sangat istimewa. Karena apa? Sholawat adalah salah satu amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Kifayatul Azkiyah, Sayyidina Bakri mengatakan, semua amalan berpotensi diterima dan ditolak kecuali sholawat, karena penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW. Bahkan hikayat ijma ulama pun seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW merupakan salah satu kekasih Allah yang menjadi wasilah Allah mencintai kita. Hadirin rahimakumullah. Bahkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Hadirin rahimakumullah, kita sholat, yang melakukan sholat kita, Allah tidak sholat. Kita puasa, Allah tidak puasa. Kita haji, Allah tidak haji. Kita zakat, Allah tidak zakat. Tapi kita sholawat, Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Itulah keistimewaan sholat. Hadirin rahimahullah. Bahkan pahalanya pun Rasulullah SAW bersabda, Man shalla ala wahidatan sallallahu alaihi asra. Siapa saja yang bersolawat kepada aku satu kali, niscaya Allah akan bersolawat 10 kali. Hadirin rahimakumullah, banyak padilah-padilah sholawat. Tentunya niat kita adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ijabah doa, adapun keberkahan yang kita itu adalah bonus. Oleh sebab itu, perbanyaklah sholawat dengan tujuan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memperbanyak sholawat atas Nabi yang mulia. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa kita, akan menunjukkan ke jalan yang lurus, melindungi orang-orang yang membaca dari siksa neraka jahim. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, pesan dalam kultum subuh ini, jika seandainya doa kita ingin dipandang, didengar oleh Allah, jika seandainya zikir kita ingin dipandang oleh Allah, maka hadapkanlah hati dan jiwa kita kepada Allah dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mencintai Rasulullah yang menjadikan wasilah jalan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikianlah kultum subuh kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semuanya, terutama meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak amal soleh, amal-amal sunnah, dan tentunya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan, menjadi idola kita dunia wal akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.